Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi ini Abi telah mencoba mengawali melaksanakan ibadah sholat sunat duha ya, paling tidak 8 rakaat ya setiap pagi. Ini ada santri baru dari Kalimantan ya, Mas Didu aja ya. Mas Didu aja gitu. Alhamdulillah ini kalau nggak salah ini udah komunikasi 2 kali, ingin sekali kesini, ingin mondok di pesantren Ar-Rahmaniyah. Namun alhamdulillah Allah barangkali baru memberikan kehendak pada tadi malam ya. Alhamdulillah cukup lelah ya di jalan. Alhamdulillah ini bukan perkara yang tidak disengaja, tapi disengaja oleh Allah. Apa yang terjadi di muka bumi, apa yang terjadi pada diri manusia telah tercatat dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum manusia diciptakan. Artinya Allah sudah mengetahui segala-galanya ada di sini atas kehendak Allah. Lebih-lebih ini jarang sekali orang yang mau bertobat, yang mau mondok atas keinginan sendiri. Kenapa? Maaf sekali, mantan pengguna narkotika dari sekian lama. Artinya mau rehat di sini. Ingat, umat yang baik bukan yang tak pernah salah. Umat yang baik itu yang mengakui kesalahannya terus kembali ke jalan Allah. Ini Mas Dido ya. Alhamdulillah yang tidak biasa barangkali melaksanakan sholat duha ya. Yang sedang-sedang aja kan boleh 8, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 10, ada yang sampai 12 rakaat. Kita ngambil yang sedang-sedang aja supaya tidak terlalu berat dan menjadi kebiasaan. Wah ini udah ada apa? Capnya ya, cap-capnya ini dilukis ya, nggak apa-apa ya. Biarkan tato yang telah melekat di tubuh. Mudah-mudahan ketika ada rezeki, ada program di Ar-Rahmaniyah bisa dihilangkan ya, karena kalau disetrika panas kan. Biarkan jangan itu lagi. Yang jelas dari sekarang benar-benar tobat. Kalau sholat duha 8 rakaat, apa yang menjadi pokok di sini adalah untuk kembali ke jalan Allah adalah memperbaiki akidah, lurus kepada Allah ya. Iya karena dulu wa iya karena nasta'in, kepadamu kami beribadah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Dalam surat pendek Allahu Samad, Allah tempat kita bermohon. Artinya apa? Berapa kali nanti Mas itu baca Fatihah? Insya Allah dalam sholat wajib baca Fatihah itu 17 kali. Ditambah pada qobla duhur 2, qobla pada duhur 2, sebelum asar 2, sudah 6, ada sebelum dan setelah maghrib sudah 10 sebelum isya dan setelah isya 4, sudah 14, sebelum subuh 2 rakaat berarti 16 ditambah 17 sudah 33 ditambah sholat malam di sini tak kurang dari 13 rakaat berarti 46 ya, ditambah 8 sekitar 54 rakaat, kurang lebih sehari semalam. Yang jadi permasalahan benahi sholatnya dulu. Kalau ingin Allah benahi semuanya, perbaiki sholatnya. Yang utama, yang pertama setelah niat dengan benar-benar niat karena Allah, perbaiki baca Fatihah ya. Karena yang 54 kali baca Fatihah belum, kalau mau sholat istihoro, belum lagi kalau mau sholat hajat ya, akan lebih banyak. Maka perbaiki dulu surat Fatihah. Betapa indahnya surat Fatihah yang dibaca oleh manusia muslim ketika mengabdi melalui ibadah sholat.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Bayangkan memohon kepada Allah 50 sampai 60 kali. Dia rahmannya dilakukan. Di tempat lain ada yang 110 rakaat, di sini setengahnya aja. Ya. Artinya makin banyak sholat-sholat yang dilakukan yang tentu sesuai dengan tuntunan, maka akan makin banyak berdoa dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kalau dulu ngaco, sekarang harus jadi ngaca. Sampai kata orang Sunda itu ngaco, ngaca, ngaci. Ya, seperti itu. Biarkan masa lalu. Ya, yang mudah-mudahan melalui sholat dengan memohon ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Yang mana? Yang lurus itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa yang Allah beri nikmat? Para nabi, para sahabat, para syuhada, para sholihin. Diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaannya menjadi kenikmatan, menjadi kemanfaatan. Kekurangannya dibuahkan menjadi kesabaran dan berbuat semua kebarokahan. Bukankah banyak sekarang di dunia orang-orang yang banyak hartanya tapi tidak menikmati hartanya? Apalagi yang tiada. Banyak orang yang tidak berada tapi tidak disertai kesabaran. Padahal dengan modal kesabaran dan yakin kepada Allah, tidak ada semua orang yang di muka bumi tidak ada makan, tidak dikasih makan, tidak dikasih rezeki oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Semua yang kumlik di langit kemelanang di jagat raya yang bernyawa pasti Allah kasih rezeki. Maka tanamkan keyakinan itu, akidah kepada Allah bahwa tak ada yang akan ada terjadi kelaparan. Tinggal sampai di mana yakin kepada Allah. Maka benahi dulu surat Fatihah supaya benar-benar Al-Quran itu jadi petunjuk, supaya Al-Quran itu jadi obat, dan tak mungkin insya Allah tidak akan kembali lagi ke jalan-jalan yang ngaco. Karena membenahi sholat bukan lagi ngaca menjadi ngaci. Insya Allah tahu nanti jati diri yang sebenarnya. Siapa jati diri kita? Ya karena budaya karena stain ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan orang-orang yang Allah murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Berapa kali? 60 kali ya kurang lebih sehari semalam. Ingat dosa, sholat, taubat. Maka perbaiki dulu surat Fatihah. Manakala sudah memperbaiki surat Fatihahnya di dalam sholat, sebelum Fatihah baca doa iftitah. Ada yang Allah Akbar kabiru, ada yang Allahumma ba'id baini. Yang umum yang banyak dibaca adalah ada perjanjian dengan Allah, mengakui berjanji kepada Allah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Di sini akan dibentuk, akan diarahkan dari apa yang diikrarkan di dalam sholat dengan memperbaiki Fatihahnya, bagaimana nanti bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hidupku, ibadahku, matiku hanya untuk nggak akan ngaco lagi, berupaya tidak akan ngaco lagi. Maka ketika diri membenahi sholatnya nanti yang akan dipertanggungjawabkan dan awal diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati sholat. Yang paling pertama diperiksa adalah sholat. Apabila beres sholatnya, beres amal-amal yang lainnya diterima. Apabila rusak sholatnya, rusak amal yang lainnya, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu nanti diperiksa di akhirat, akan tergambarkan dalam kehidupan sehari-hari. Manakala janji tadi sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, maka harus merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hidup masih ngaco, masih nyekek botol, masih pernah nyekek botol juga ya? Wah, baru udah tobat kan sekarang. Nyekek botol, ganja, nyabu, pel udah kelewatnya, masa kecil itu, masa remaja.
ngeri sekali. Maka ketika membenahi sholat, ingin membuktikan bahwa apa yang dijanjikan direalisasikan, jangan bohong terus. Sholat, ibadah, semua untuk Allah. Di luar saat nyekek botol lagi. Dari sekarang tak mungkin nyekek botol lagi, tak mungkin ngobat lagi, tak mungkin nyabu lagi. Siap berjanji? Ayo berjanji. Ya Allah, keras. Ya Allah, saya berjanji pada diri saya tidak akan melakukan lagi mabuk-mabuk, nyabu lagi, ganja lagi, penyalahguna obat yang lainnya. Tidak akan diulangi lagi sampai berapa. Yakinkan dari sekarang akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala diri manusia membenahi salatnya. Wasta'inu bis-subri was-salat. Mohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Itu barangkali ini mukadimah santri baru Mas Didu dari Kalimantan dengan keinginan hampir kurang lebih 2 tahun ingin ketemu Abi, ingin ke Ar-Rahmaniyah. Alhamdulillah akhirnya Allah pertemukan. Mudah-mudahan Allah menerima tobatnya dan mengangkat derajatnya, disembuhkan dan dijadikan anak yang soleh, berguna bagi dirinya, berguna bagi keluarganya, berguna bagi ibu dan bapaknya, bahkan berguna bagi bangsa dan negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.